Halo guys, kami malam ini sementara memanen laur guys. Yang kami sedang angkat ini menggunakan tangan, ini adalah laur. Laur merupakan sebutan untuk cacing laut atau micet oele. Cacing laut ini memiliki aneka warna guys. Ada warna merah, hijau, dan kuning kecoklatan. Panjangnya antara 3 sampai ada juga yang mencapai sampai 30 cm guys. Pasti saat Anda melihatnya Anda merasa geli, jijik, bercampur aduk karena bentuknya yang sangat mirip seperti cacing guys. Tetapi Anda jangan salah, karena hewan laut ini sangat lezat dan kaya akan protein guys. Laur atau sejenis cacing laut ini biasanya kami panen hanya setahun sekali guys, yaitu pada hari ke-5 dan hari ke-6 setelah bulan purnama pada bulan Maret. Jadi di daerah kami ini di Kabupaten Maluku Barat Daya, laur ini dipanen setahun satu kali. Mungkin di tempat lain ada yang sampai 2 kali, tapi di daerah kami hanya 1 kali setahun guys. Nah, untuk memanen ini pun hanya hari ke-5 dan hari ke-6 setelah bulan purnama. Ini hitungan kami di sini guys. Saya tidak tahu kalau hitungan di tempat lain, tetapi khususnya di kami di Maluku Barat Daya itu hitungannya seperti itu guys. Saat panen laur seperti ini guys, di laut itu sangat ramai guys, karena panen seperti ini biasanya dilakukan oleh semua orang, baik tua, muda, sampai anak-anak pun ikut ke laut guys untuk meramaikan atau menyambut panen laur ini guys. Suasana laut pasti sangat ramai karena dipenuhi dengan lampu, kerlap-kerlip lampu, dan suara-suara liu menyambut panen laur ini guys. Peralatan yang kami gunakan saat memanen laur ini adalah yang pertama lampu guys. Kita menggunakan lampu karena hewan laut ini sangat tertarik dengan lampu. Pada saat ini hewan laut ini merasakan cahaya lampu, maka dia akan mengerumuni cahaya lampu tersebut. Dan pada saat cacing mengerumuni cahaya lampu itu, maka dengan mudah kita menangkapnya guys. Jadi yang pertama kita gunakan adalah lampu. Alat yang digunakan berikutnya adalah seruan atau tapisan. Seruan ini dibuat dari jaring yang berbentuk segitiga. Untuk selanjutnya digunakan untuk memanen laur guys. Seperti yang teman-teman lihat, ada teman saya menggunakan seruan warna hijau itulah alat yang digunakan guys. Nah, selain seruan seperti itu, kita juga bisa menggunakan tapisan atau bisa juga menggunakan tangan guys. Malah kalau menggunakan tangan itu lebih bersih karena tidak disertai dengan hewan-hewan lain atau kotoran-kotoran yang mengapung di permukaan air guys.
Selanjutnya alat yang kita harus siapkan dalam memanen laur ini adalah ember atau loyang untuk menampung hasil tangkapan guys. Jadi semua peralatan itu harus kita siapkan sebelum kita berangkat ke laut untuk mengikuti panen laur guys. Pada zaman sekarang ini orang memanen laur ini tidak lagi menggunakan alat penerang seperti zaman dulu. Kalau dulu masyarakat kami di sini saat memanen laur, mereka menggunakan lobe atau obor guys. Lebih banyak menggunakan obor dan lampu Petromax dulu, lampu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang lampu tipe seperti itu sudah jarang ditemukan guys. Nah kalau sekarang kita sudah bisa menggunakan lampu senter atau bisa juga menggunakan lampu aki guys, lampu dengan tenaga aki, baterai basah guys. Nah itu sudah sangat modern lah untuk zaman sekarang ini. Jadi masyarakat sudah agak mudah, kalau dulu agak susah. Nah, jadi pada suasana seperti ini di laut sangat ramai guys. Banyak ibu-ibu, banyak anak-anak, banyak bapak-bapak, muda-mudi juga banyak yang ikut memanen laur ini guys. Kalau di Ambon ya malah peristiwa seperti ini dijadikan festival guys, festival panen laur. Namanya festival timba laur kalau di Ambon guys. Nah begitu juga di wilayah Maluku lainnya, di pesisir-pesisir itu tradisinya seperti ini. Pada saat musim panen laur ya semua beramai-ramai turun ke laut untuk memanen laur guys. Nah untuk ketahuan teman-teman, laur ini rasanya sangat lezat guys. Cara mengolahnya untuk dimakan sangat mudah. Ada yang bisa dimakan langsung, cukup dengan diseduh dengan air lemon, asam lemon guys, kemudian ditambah dengan penyedap rasa, itu sudah bisa langsung dimakan guys. Lezat sekali guys hewan cacing laut ini guys. Nah teman-teman pasti bertanya butuh waktu berapa lama untuk memanen laur ini. Nah waktu yang dibutuhkan untuk memanen laur ini hanya sekitar 1 jam sampai dengan 1 jam 30 menit, sekitar seperti itu guys, tidak lama. Jadi butuh kecekatan juga dalam memanen laur ini guys. Kalau terlambat ya pada saat airnya benar-benar sudah surut, sudah hilang guys. Jadi hewan laur ini pun kalau mau dibilang sama seperti zaman Israel dulu keluar dari tanah Mesir guys. Mereka diberikan makan oleh Tuhan itu berupa mana. Nah laur ini pun seperti mana guys. Jadi kalau mengambil banyak pun salah mengolahnya bisa jadi busuk guys, dan tidak bertahan lama. Hewan ini saat dipanen, apabila mengolahnya dengan tidak benar, maka dia tidak bertahan lama. Tapi ada juga masyarakat yang sudah terbiasa dengan mengolah laur ini, sehingga
dapat bertahan sampai berbulan-bulan guys. Nah, tapi kalau tidak mahir dalam mengolahnya ya pasti tidak lama bertahan. Begitu guys. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan sedikit guys terkait dengan kandungan gizi yang terkandung di dalam cacing laut atau laur ini guys. Nah, saya bukan ahli loh guys, saya bukan peneliti, tapi secara umum saya tahu sedikit terkait dengan kandungan gizi yang terkandung di dalam hewan laut yang satu ini guys. Nah, laur ini merupakan bahan pangan dengan kandungan protein yang tinggi guys. Nah, kandungan protein laur adalah yang sesuai dengan jurnal yang saya pernah baca, itu mengandung protein 31,15%, lebih tiga kali lipat dari protein yang terkandung di dalam ikan guys. Jadi proteinnya sangat tinggi guys. Yang tersusun dari, jadi protein yang terkandung di dalam laur ini tersusun dari asam amino guys. Nah, asam amino tertinggi di laur adalah asam glutamat ya. Jadi teman-teman, seperti itu asam amino yang terkandung dalam laur ini adalah asam glutamat. Selain itu guys, laur juga mengandung lipid, vitamin dan mineral guys. Jadi benar-benar laur ini sangat lezat. Pada umumnya makanan laut atau seafood rata-rata proteinnya sangat tinggi guys, tapi khususnya untuk laur juga lebih tinggi, sehingga untuk penderita gangguan jantung sebaiknya menggunakan resep dokter guys sebelum mencicipi hewan laut ini guys. Walaupun kelihatannya unik dan menarik untuk disantap guys, tetapi berhati-hatilah karena proteinnya sangat tinggi dan itu sangat tidak recommended bagi penderita jantung guys. Nah, satu lagi fakta unik teman-teman, bahwa pada saat panen laur sebaiknya tidak terdapat luka pada kaki Anda guys. Kalau ada, sebaiknya ditutup rapat-rapat menggunakan plester atau handiplast atau perban, karena apabila tidak, maka saya jamin luka Anda akan diserang oleh kutu air yang datang bersamaan dengan laur guys. Jadi pastikan Anda terbebas dari luka di anggota tubuh kaki, karena kalau terdapat luka guys, saya jamin Anda akan lari meninggalkan air laut setelah diserang oleh kutu air guys, karena kutu air itu sangat tertarik dengan luka atau bau amis luka guys. Jadi sebaiknya kalau terdapat luka pada kaki Anda, jangan coba-coba Anda turun ke laut pada saat panen laur tanpa ditutupi dengan baik guys. Nah, jadi itu faktanya guys. Jadi jangan coba-coba kalau Anda luka. Sebaiknya jangan ikut guys. Atau kalaupun dipaksakan untuk ikut, sebaiknya Anda pastikan tertutup dengan rapi atau tertutup dengan aman guys. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memanen laur ini hanya sekitar 1 jam sampai 1 jam 30 menit.
Nah, seperti yang teman-teman lihat, laurnya mulai berkurang guys. Nah, karena air lautnya juga mulai surut. Nah, biasanya sampai airnya benar-benar surut, berarti laurnya juga menghilang guys. Dia sudah menuju ke laut yang dalam, atau bisa saja menghilang ke dalam pasir atau di dalam bebatuan guys, karena hewan ini hidupnya berasal dari dalam pasir dan bebatuan, dalam bebatuan guys. Nah, jadi waktunya sangat sempit, beberapa saat kemudian dia akan menghilang guys. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat sudah mulai berkurang. Ini tandanya panen kita akan segera berakhir dan kita akan menemukan hewan ini lagi dengan perhitungan yang sama pada tahun depan nanti guys. Jadi teman-teman jangan lupa hitungannya seperti yang tadi saya katakan di awal tadi guys. Apabila Anda ingin menemukannya, Anda berpatokan pada hitungan yang sudah saya sampaikan tadi. Apabila Anda hitungnya meleset, maka Anda tidak akan dapat guys. Atau boleh bertanya ke orang yang bisa menghitung waktu panen tersebut guys. Nah, jangan salah orang ya, harus bertanyalah ke orang yang tepat yang bisa menghitung waktu panen tersebut. Karena kalau salah hitung ya kemungkinan Anda tidak akan mendapatkan panen tersebut. Tapi kalau hitungannya pas atau lebih awal, kalau lebih awal tandanya pasti dapat guys, sudah ada tanda. Tapi kalau lebih Anda terlambat menghitung ya sudah lewat, berarti Anda tidak bisa mendapatkan hasil guys. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ya bagi teman-teman. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Nah, setelah beberapa waktu kami memanen, nah hasilnya seperti ini guys, yang teman-teman lihat. Ini sedikit karena saya menggunakan tangan guys, supaya terhindar dari kotoran dan kutu air yang menyertai datangnya laur ini guys. Nah, seperti yang di ember itu guys, bersih, tidak kotor. Nah, karena apabila tercampur dengan kutu air dan kotoran lain, maka untuk membersihkannya juga agak membutuhkan waktu yang lama guys. Ibu-ibu peserta timba laur orang lakur sama peserta timba laur. Peserta timba laur ibu-ibu. Jika Anda tertarik dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula Anda menekan tanda lonceng untuk mengikuti video-video saya selanjutnya guys.